Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Merasa Hebat. Bacaan kita terambil dari 2 Tawarikh 26 ayat 16 yang berbunyi demikian. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan, Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Raja Uzia memulai kepemimpinannya pada umur 16 tahun dan memerintah Yehuda selama 52 tahun. Uzia telah menduduki tahta bersama ayahnya, bahkan sebelum Amasya ayahnya mati terbunuh. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan Allah, membuat segala usahanya berhasil. Pada pemerintahannya, Yehuda mengalami kemakmuran yang luar biasa. Yehuda dapat menutup kerugian-kerugian yang dialami pada waktu pemerintahan raja-raja sebelumnya, khususnya dalam hal pertanian dan peternakan. Ia sangat memperhatikan bidang militer, sehingga ia menyediakan persenjataan khusus untuk pertahanan, menyiagakan tentara yang besar, lengkap dengan senjata paling mutakhir pada zaman itu, dan membangun kota-kota benteng di tempat-tempat yang strategis. Siapa yang membuat Uzia begitu dikdaya? Allah lah yang membuat segala usaha Uzia berhasil. Itu karena Uzia melakukan apa yang benar seperti ayahnya dan mencari Allah semasa hidup Sakaria yang mengajarnya untuk menghormati Allah. Diceritakan bahwa Uzia tidak hanya menang perang, tetapi juga disegani dan dihormati oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka datang kepada Uzia untuk memberikan upeti. Ada banyak pembangunan yang sukses pada zaman Uzia, baik untuk kesejahteraan rakyat maupun untuk keamanan Yehuda pada saat itu. Uzia pun punya tentara dalam jumlah yang besar yang diperlengkapi dengan berbagai jenis senjata perang. Ia juga membangun pabrik alat-alat perang di Yerusalem. Itu semua menjadikan nama Raja Uzia termasyhur. Ia dikenal sebagai raja yang ditolong Allah secara ajaib. Namun Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sayang seribu sayang, setelah ia menjadi kuat, Raja Uzia berubah menjadi tinggi hati. Suatu hari, ia masuk ke bait Allah untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Padahal itu hanya boleh dilakukan oleh imam-imam keturunan Harun. Ketika ditegur oleh para imam, alih-alih berhenti dan meminta maaf, Raja Uzia justru menjadi marah. Ia menjadi sangat arogan dan tidak mau mengakui kesalahannya. Akhirnya Tuhan sendiri yang menghukumnya dengan penyakit kusta. Ia diusir dari istana sampai akhir hidupnya. Kehidupan Raja Uzia menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kita diingatkan agar lebih berhati-hati karena mungkin kita sering merasa diri hebat. Perasaan ini jika dibiarkan akan menyeret kita pada kesombongan yang akhirnya dapat membuat kita jatuh. Jika muncul perasaan demikian, maka kita menengok ke belakang dan mengingat betapa banyaknya kegagalan kita. Melalui hal itu, kita akan menyadari bahwa keberhasilan yang kita raih sungguh-sungguh merupakan anugerah dan pertolongan Tuhan semata. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin.